Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulaika Dwirohayatun dengan NIM 23010118130164. Saya dari kelompok 5, rancangan penelitian B dengan asisten Mas Muhammad Isa Karim. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kelompok saya dengan judul pengaruh penambahan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi dalam ransum terhadap pertambahan bobot badan pada ternak entok. Latar belakang dari rancangan penelitian ini yaitu beternak entok memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga yang ada di dalam pedesaan. Ternak entok telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat pedesaan, yang mana secara tidak langsung saling berkaitan sumber pakan yang ada pada lapangan mampu dimanfaatkan oleh ternak entok. Pemeliharaan ternak entok cukup sederhana, selain produksinya cukup tinggi dan relatif tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan unggas lainnya. Entok merupakan salah satu itik pedaging yang paling besar jika dibandingkan dengan jenis itik lainnya. Entok memiliki kualitas daging yang baik dengan kadar lemak yang sangat rendah dibandingkan dengan jenis itik yang lainnya. Pemeliharaan entok yang masih tradisional belum mencapai produktivitasnya secara optimal jika dilihat dari potensi entok yang sangat besar. Dalam peningkatan produktivitasnya, maka sistem pemeliharaan harus diperbaiki dari sistem semi-intensif menuju intensif dengan tetap memberikan ransum yang dapat mengoptimalkan produksinya. Hal tersebut perlu dibuat suatu ransum dengan kandungan gizi yang cukup optimal sehingga akan memperbaiki performa dari entok tersebut. Tujuan dan manfaat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan limbah kulit kacang kedelai pada ternak entok dengan memberikan ransum yang ditambahkan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi, meningkatkan PBBH ternak entok, meminimalkan biaya feed cost, meningkatkan produksi daging. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang manfaat limbah kulit ari kacang kedelai, membantu mengurangi limbah kulit kacang kedelai, dan mendapatkan produk pakan bermutu gizi tinggi. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 5 perlakuan tersebut meliputi R0 yaitu ransum kontrol atau tidak mengandung pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. R1 yaitu ransum mengandung 2,5% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. R2 yaitu ransum mengandung 5% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. R3 yaitu ransum mengandung 7,5% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. R4 yaitu ransum mengandung 10% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. Unit percobaan pada rancangan penelitian ini menggunakan entok jantan berumur 3 minggu sebanyak 20 ekor. Faktor penelitian yaitu penambahan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi dalam ransum dengan parameter yaitu konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan pada entok. Berikut ini adalah tabel dari konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan pada entok. Masuk ke dalam perhitungan konsumsi ransum entok. Di sini sudah tersaji tabel konsumsi ransum pada entok dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan serta total dan rataan. Langkah selanjutnya adalah menghitung ANOVA dan CV. DB total sama dengan R kali T min 1 sama dengan 5 kali 4 min 1 sama dengan 19. DB perlakuan sama dengan T min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. DB gala diperoleh dari DB total dikurangi DB perlakuan. Hasilnya adalah 19 kurangi 3 yaitu 16. FK sama dengan G kuadrat per N. G adalah jumlah total dari perlakuan dikalikan dengan ulangan yang dihasilkan 2610,11 dan N adalah perlakuan dikalikan dengan ulangan yaitu 5 kali 4 menghasilkan 20. Jadi 2610,11 dipangkatkan 2 dibagi dengan 20 dihasilkan 340633,71. Jika X sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi dengan FK.
Sigma XI kuadrat dihasilkan dari jumlah nilai pada setiap ulangan dikuadratkan, lalu dijumlah, lalu dikurangi dengan FK. Dihasilkan 49,70. JKT sama dengan sigma TI kuadrat per R dikurangi dengan FK. Sigma TI didapatkan dari jumlah total dari perlakuan dan ulangan, masing-masing dikuadratkan, lalu dibagi dengan R yaitu perlakuan, dikurangi dengan FK. FK adalah jumlah yang di atas tadi. Di sini dihasilkan 340680,75 dikurangi 340633,71 sama dengan 47,04. JKG atau JK galat sama dengan JKX kurangi JKT sama dengan 49,70 dikurangi 47,04 sama dengan 2,66. KT perlakuan sama dengan JK perlakuan dibagi dengan T-1 atau perlakuan min 1. Sama dengan tadi JKT di atas dihasilkan 47,04 dibagi dengan 5 min 1 yaitu 4. Lalu dihasilkan 11,76. KTG atau KT galat sama dengan JKG per T kali R min 1. JKG dihasilkan 2,66 per 15 sama dengan 0,18. F hitung dihasilkan dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat, yaitu 11,76 dibagi dengan 0,18 menghasilkan 66,31. Nilai dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 15 akan bernilai 3,06 pada taraf 5% dan 4,89 pada taraf 1%. Dari semua data yang sudah dihitung dimasukkan ke dalam tabel meliputi DB, JK, KT, F hitung, lalu sudah diketahui F tabel yang tadi sudah dicari, dimasukkan semua ke dalam tabel. Maka dihasilkan DB perlakuan 4, DB galat 15, DB total 19, JK perlakuan 47,04, JK galat 2,66, JK total 49,70. KT perlakuan 15,68, KT galat 0,18, dengan F hitung 66,31, F tabel 5%, 3,06, F tabel 1%, 4,89. Rataan dihitung dengan rumus G per N. G adalah galat yang tadi di depan sudah dihitung, yaitu 2610,11 dan N adalah perlakuan kali ulangan 5 kali 4. Di sini berarti 2610,11 dibagi dengan 20 menghasilkan 130,51. CV sama dengan akar KT galat perataan kali 100%. KT galat dihasilkan 0,18 dan rataan 130,51. Jadi akar 0,18 dibagi dengan 130,51 dikalikan dengan 100% menghasilkan 0,325%. Kesimpulan dari perhitungan konsumsi ransum ini adalah H1 diterima pada taraf signifikan 1% atau P kurang dari 0,01 dengan minimal ada satu perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi konsumsi ransum. Perhitungan pertambahan bobot badan pada entok. Di sini sudah tersaji tabel yang berisi tentang perlakuan, ulangan, rataan, dan total dari pertambahan bobot badan entok. Selanjutnya adalah menghitung ANOVA dan CV dari pertambahan bobot badan entok tersebut. DB total sama dengan R kali T-1 sama dengan 4 kali 5-1 yaitu 19. DB perlakuan sama dengan T-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. DB galat sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan sama dengan 19 kurangi 3 sama dengan 16. FK sama dengan G kuadrat per N. G kuadrat berasal dari jumlah
total dibagi dengan N, yaitu R kali T, perlakuan kali dengan ulangan. G yang dihasilkan yaitu 495,5 dikuadratkan, lalu dibagi dengan 5 kali 4, yaitu 20. Dihasilkan 12.276,01. JKX sama dengan sigma XI kuadrat kurangi dengan FK. Sigma XI kuadrat didapatkan dari setiap komponen yang ada dalam tabel perlakuan dan ulangan tersebut, dikuadratkan satu persatu, lalu dijumlahkan, lalu dikurangi dengan FK. Dari data yang sudah ada tersebut, dihasilkan jumlah sebesar 12.324,83 dikurangi dengan FK yaitu 12.276,01 sama dengan 48,82. JKT sama dengan sigma TI kuadrat per R dikurangi dengan FK. Sigma TI kuadrat dihasilkan dari jumlah setiap total yaitu 93,02, 95,83, 100,71, 108,17, 97,77 masing-masing komponen tersebut lalu dikuadratkan dibagi dengan 4 yaitu jumlah ulangan dikurangi dengan FK yaitu 12.276,01 dihasilkan 33,56. JKG atau JK galat sama dengan JKX kurangi dengan JKT sama dengan 48,82 dikurangi 33,56 yaitu 15,24. KTT sama dengan JKT per T-1. JKT sudah dihitung pada awal tadi yaitu 33,58 dibagi dengan T-1 yaitu 5 kurangi 4 dihasilkan 8,39. KTG atau KT galat sama dengan JKG per T kali R-1. JKG sama dengan 15,24 dari perhitungan yang awal tadi dibagi dengan T kali R-1 yaitu 15 sama dengan 1,016. F hitung sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. KT perlakuan tadi 8,39 dan KT galat sama dengan 1,016. Jadi 8,39 dibagi dengan 1,016 sama dengan 8,26. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 15, maka akan bernilai 3,06 pada taraf 5% dan 4,89 pada taraf 1%. DB perlakuan sama dengan 4, DB galat sama dengan 15, DB total sama dengan 19, JK perlakuan sama dengan 33,58, JK galat sama dengan 15,24, JK total sama dengan 48,82. KT perlakuan sama dengan 8,39, KT galat sama dengan 1,016, F hitung sama dengan 8,26, dengan F tabel taraf 5% 3,06, F tabel taraf 1% sama dengan 4,89. Rataan sama dengan G per N. G adalah galat yang sudah pada tabel pertama tadi, sama dengan 495,5 dan N sama dengan perlakuan kali ulangan yaitu 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 495,5 dibagi dengan 20 menghasilkan 24,78. CV sama dengan akar dari KT galat perataan kali 100%. Nilai dari KT galat adalah 1,016
dan rataan sama dengan 24,78, maka akar dari 1,016 dibagi dengan 24,78 dikalikan dengan 100% menghasilkan 4,07%. Kesimpulan dari perhitungan pertambahan bobot badan entok tersebut yaitu H1 diterima pada taraf signifikan 1% atau P kurang dari 0,01 dengan minimal ada satu perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi pertambahan bobot badan. Kesimpulan dari rancangan penelitian ini yaitu penambahan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi dalam ransum memberi pengaruh terhadap tingkat konsumsi ransum dan juga pertambahan bobot badan pada entok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.